Yang rujuk, Rinjani tak memiliki alasan untuk tidak bahagia. Walau awal-awal meragukan pernikahannya dengan Julian, ditambah lagi Julian juga tidak terlalu senang dengan dirinya, sekarang Rinjani malah mendapatkan segalanya dari pernikahan itu. Suami yang tampan gagah impian banyak wanita, perekonomian yang stabil bahkan bisa dibilang serba lebih, bisnis yang semakin berkembang karena dukungan moral dan sesekali dibantu promosi juga oleh suaminya, perhatian papa mertua yang tiada henti mengalir dan itu semua ia dapatkan dengan mudahnya. Ahsan mengantarkan Syabita ke rumah mantan istrinya. Belakangan mereka memang tampak kompak dan tidak lagi meributkan soal pembagian jatah waktu Syabita. 3 hari ini kamu sama bunda, nanti ayah jemput kamu lagi. Ahsan berpamitan terlebih dahulu di teras rumah Adelia. Sementara Adelia hanya memperhatikan momen perpisahan kecil di antara putri dan mantan suaminya itu. Oke, ya. Pas ayah jemput nanti, sekalian kita jalan-jalan ya, bertiga, aku, bunda sama ayah. Ahsan melirik pada Adelia. Ahsan sih oke-oke saja, tapi apakah Adelia bersedia mewujudkan keinginan Syabita? Bunda mau. Kebetulan sepanjang minggu ini bunda nggak ada jadwal apa-apa. Bunda akan mempersembahkan seluruh waktu luang bunda buat kamu, sayang. Adelia menyambut keinginan Syabita dengan sangat semangat. Ahsan bahkan tidak menduga itu. Biasanya Adelia lebih banyak mementingkan karir daripada quality time dengan keluarga. Tapi tentu saja Ahsan senang, sebab hal itulah yang membuat Syabita bersorak bahagia tak terkira. Asyik! Serius, Bun? Tapi akhir minggu nanti, jalan-jalannya sama ayah, boleh ya? Boleh dong. Kamu berhak mendapatkan keinginan kecil kamu itu, sayang. Sorry, bunda terlalu egois selama ini. Menganggap apa yang ada di pikiran kamu itu terlalu memberatkan bunda. Maafkan bunda ya. Aku sayang bunda. Syabita memeluk pinggang sang bunda yang memiliki tinggi badan semampai. Ahsan semakin terkejut dengan perubahan sikap Adelia. Walau tidak kentara, tapi hal itu sukses membuat si kecil Syabita bahagia. Ahsan bersyukur, dia sangat menghargai sikap Adelia. Kalau seperti ini, hati Ahsan pun mantap untuk mengupayakan rujuk dengan Adelia. Bunda juga sayang kamu masuk dulu ke dalam ya, bunda mau bicara sama ayah dulu. Kata Adelia. Oke, bunda. Pai-pai ayah. Syabita melambaikan tangan berpamitan pada Ahsan. Bye, jangan nakal ya. Oke. Syabita masuk ke dalam rumah, meninggalkan ayah dan bundanya saling berhadapan di teras. Kita berdua terlalu sibuk, khususnya aku, tanpa aku sadar kalau keinginan Abid itu adalah keinginan yang sangat sederhana dan itu adalah haknya. Ucap Adelia, ada segurat rasa sesal yang ia tunjukkan di depan Ahsan. Wow! Banyak kejutan pagi ini. Apa aku sedang bermimpi? Ahsan malah menggoda. Ih, aku bicara serius. Malah digodain. Ya udah sana pergi. Urus kesibukanmu. Adelia merajuk kesal dengan tanggapan Ahsan. Adelia cemberut lalu menyuruh Ahsan untuk pergi saja. Sorry, jangan ngambek dong. Ya aku yang salah. Ahsan membujuk dan secara spontan meraih tangan Adelia untuk meminta maaf. Sebelah, kamu tuh nggak pernah berubah. Selalu menganggap segala hal enteng. Mau rebut bini orang aja kamu juga anggap enteng. Udah sejauh mana? Udah dapat perhatian Rinjani? Adelia yang kesal malah menyerang Ahsan dengan sebuah sindiran. Lo kok malah bawa-bawa Rinjani sih? Kamu tahu apa? Kamu suka kepo ya sama keseharianku? Terserah. Udah sana pergi aja. Kamu bikin mood aku hancur. Del. Ucap Ahsan dan tidak melepaskan genggaman tangannya pada tangan Adelia, malah mengeratkannya. Emang udah paling bener kalau kita nggak usah bersatu lagi. Kita selalu berada di dua ujung yang berbeda. Gak akan pernah ketemu. Kamu dengan sifat kamu, aku dengan sifatku. Tadinya aku mau mewujudkan impian terbesar Abid. Tapi kalau kayak gini,
niatku mundur lagi. Maleslah sama kamu. Adelia mengomel dengan wajah judes ciri khasnya. Mewujudkan impian terbesar Abid. Udahlah, udah nggak penting lagi buat dibahas. Apa? Katakanlah. Nomor. Niat itu udah aku urungkan. Del. Ya habisnya kamu nggak bisa diajak serius sih. Apa sih? Sana pergi. Jemput Abidnya akhir minggu aja. Aku mau menghabiskan seluruh waktu liburku sama Abid. Aku mau kita rujuk, Del. Apa itu juga yang ada di dalam niat kamu sekarang? Adelia terdiam mendengar itu. Terutama kalimat pertama yang Ahsan katakan. Rujuk ya? Rujuk. Memang itulah yang terlintas di dalam benak Adelia belakangan ini. Walaupun Ahsan egois dan kadang menyebalkan, tapi rujuk adalah satu-satunya cara membahagiakan putri semata wayangnya. Tadinya aku mau mengatakan ini di dalam sebuah makan malam romantis, hanya kita berdua, tapi aku rasa, diungkapkan di sini, sekarang juga, itu nggak ada salahnya. Aku mau rujuk sama kamu, Del, demi Abid, demi kebahagiaan kita juga. Aku akan belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan di kegagalan yang sudah berlalu. Begitu juga dengan kamu, aku harap kamu juga belajar dari apa yang terjadi pada pernikahan awal kita. Adelia sampai speechless dan tak menduga kalau Ahsan yang sulit diajak serius ternyata lebih dulu mengutarakan niat rujuk itu. Adelia mencoba memindai keseriusan Ahsan lewat sorot matanya dan Adelia rasa Ahsan sedang tidak bercanda. Kok malah diam? Apa kamu menangkap apa maksud kata-kataku? Tanya Ahsan. Jangan permainkan perasaanku. Siapa yang mempermainkan perasaan kamu? Aku serius. Aku mau memulainya lagi dengan kamu, memperbaiki yang pernah hancur, kita bisa bersama-sama mengumpulkan kepingan kegagalan kita dan memperbaikinya juga bersama-sama. Lama-lama, Adelia semakin baper dengan sikap dan kata-kata Ahsan. Ahsan sudah banyak berubah, tapi Adelia masih berusaha tahan harga. Terus gimana sama Rinjani? Bukankah dia adalah wanita impian kamu? Wanita paling ideal yang bisa jadi istri dan ibu yang baik buat kamu dan Abid? Adelia masih menyindir dan masih membawa-bawa nama Rinjani. Kok bawa-bawa nama Rinjani terus sih? Udahlah. Kan kamu juga tahu dia itu istrinya JP, udah dong. Nah itu kamu tahu kalau dia itu istri orang. Kenapa kamu berpikiran buat merebut dia dari JP? Kan itu udah lewat, Del. Aku udah gak berpikiran begitu lagi. Sorry, itu cuma khayalan aja kok. Kamu sama Farhana emang kompak ya, tukang ngayal. Yang satu mau sama istrinya, yang satu mau sama suaminya. Adel masih terus menyindir. Adelia! Lama-lama Ahsan kesal. Apa? Mau marah? Gak terima? Ahsan mengelus dada berusaha untuk tidak terpancing. Dia tak ingin berdebat dan bertengkar lagi dengan mantan istrinya itu. Apalagi Syabita sedang ada di dalam rumah, bisa-bisa Syabita murung lagi melihat kedua orang tuanya bertengkar. Terus gimana sama Rinjani? Bukankah dia adalah wanita impian kamu? Wanita paling ideal yang bisa jadi istri dan ibu yang baik buat kamu dan Abid? Adelia masih menyindir dan masih membawa-bawa nama Rinjani. Kok bawa-bawa nama Rinjani terus sih? Udahlah. Kan kamu juga tahu dia itu istrinya JP, udah dong. Nah itu kamu tahu kalau dia itu istri orang. Kenapa kamu berpikiran buat merebut dia dari JP? Kan itu udah lewat, Del. Aku udah gak berpikiran begitu lagi. Sorry, itu cuma khayalan aja kok. Kamu sama Farhana emang kompak ya, tukang ngayal. Yang satu mau sama istrinya, yang satu mau sama suaminya. Adel masih terus menyindir. Adelia! Lama-lama Ahsan kesal. Apa? Mau marah? Gak terima? Ahsan mengelus dada berusaha untuk tidak terpancing. Dia tak ingin berdebat dan bertengkar lagi dengan mantan istrinya itu. Apalagi Syabita sedang ada di dalam rumah, bisa-bisa Syabita murung lagi melihat kedua orang tuanya bertengkar. Oke, aku pulang ya.
kamu pasti akan menjaga Abid dengan baik. Akhir minggu nanti aku jemput, aku akan menyiapkan kejutan buat kamu dan Abid. Ahsan memilih untuk pamit saja sebelum perdebatan semakin melebar kemana-mana. Ahsan melepaskan tangan Adelia secara perlahan, tapi kali ini malah Adelia yang menahan kepergian Ahsan. Adelia tidak melepaskan tangan Ahsan. Ahsan keheranan, juga kesal karena merasa ditarik ulur oleh sang mantan. Apalagi? Tanya Ahsan. Ngambak? Adelia balas menggoda Ahsan. Enggak. Apa yang kamu bilang memang benar. Tapi udah berlalu. Udah nggak lagi kayak gitu. Aku punya niat lain yang lebih serius, yang paling tepat buat masa depan Abid. Apa kejutan yang kamu siapkan adalah tawaran rujuk? Tanya Adelia. Itu udah bukan kejutan lagi. Apa aku harus jawab minggu depan? Ahsan mengerutkan dahi tak mengerti dengan sikap Adelia. Adelia benar-benar mempermainkan perasaannya. Apa aku bisa menjawabnya sekarang? Tanya Adelia lagi. Jawab aja. Aku mau rujuk sama kamu. Ahsan tak menduga itu, sungguh Ahsan tak menyangka kalau mantan istrinya yang egois dan angkuh ternyata memberi jawaban yang sesuai dengan keinginannya. 2 undangan minggu ini. Hari ini jadwal check-up ke dokter kandungan, seluruh prosedur pemeriksaan sudah dilakukan. Rinjani tampak berseri-seri karena tak ada masalah yang terdeteksi dalam kehamilannya sejauh ini. Makanan bernutrisi, pikiran yang sehat dan dukungan dari orang terdekat adalah 3 faktor utamanya. Tetap jaga 3 faktor itu baik-baik sampai hari persalinan nanti ya. Hanya tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Ucap dokter. Niar menambah rasa percaya diri Rinjani. Baik, dok. Tapi, soal mengurangi konsumsi es krim, air es atau air dingin itu gimana? Apa saya benar-benar nggak boleh mengonsumsinya sama sekali? Boleh, tapi harus dikurangi. Saat ini pertumbuhan janin sudah melewati batas berat normalnya, hanya untuk jaga-jaga saja. Waduh! Rinjani itu tidak tahu itu baik atau buruk. Tapi dia takut kalau itu sesuatu yang tidak normal. Julian merasakan kekhawatiran yang sama. Sejak sembuh dari segala kekangan morning sickness, istrinya memang menjadi sedikit lebih rakus, walaupun selama tidak mempengaruhi, Julian merasa tidak masalah walau badan yang indah itu sekarang menjadi banyak berubah. Nah, dengerin apa kata dokter, sayang. Minggu ini kurangi konsumsi es krim ya. Bisik Julian. Rinjani mengangguk-angguk tapi sedikit tak rela karena teringat dengan koleksi es krim di lemari esnya. Semuanya baik-baik saja kok, ikuti saja semua anjuran saya ya. Baik, dok. Selesai itu, Julian dan Rinjani keluar dari ruangan dokter. Niar. Tidak ada masalah serius, tapi Rinjani agak cemberut karena harus menahan diri untuk menikmati semua makanan favoritnya. Bukannya nggak boleh, Rin. Tapi harus dikurangi, jangan cemberut gitu dong. Julian berusaha menenangkan. Iya mas, padahal aku udah rutin ikut senam tapi nggak mengurangi nafsu makanku, malah tambah lahap deh perasaan tiap makan. Senam itu memiliki pengaruh besar buat posisi calon anak kita, sayang. Itu nggak terlalu berpengaruh sama nafsu makan kamu. Jangan nyerah gitu dong. Cuma dianjurkan buat mengurangi konsumsi yang dingin-dingin kok. Nggak disuruh puasa seharian kan? Goda Julian. Mana Rani merit minggu ini pula? Apa nggak bisa sampai anak kita lahir? Kan aku jadi nggak bisa pakai long dress impian di nikahan Besti. Aku juga nggak bisa jadi bridesmaid. Sayang banget. Siapa bilang? Kamu tetap bisa menawan di berbagai kondisi. Ah, kamu mah bikin aku optimis terus. Lah harus. Itulah salah satu tugasku sebagai suami siaga, sayang. Gimana sih kamu ini? Rinjani bermanja sambil berjalan ke lobi rumah sakit menuju keluar gedung untuk pulang. Julian menjaga setiap langkah istrinya tak peduli dengan tatapan orang-orang. Langsung ke catering aja ya, Mas. Soalnya ada beberapa yang harus diurus nih. Oke, aku temenin di catering sampai urusan selesai. Oke. Sampai Rani selesai honeymoon, aku akan lebih banyak stay di catering. Gak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa. Selama nggak ngerjain yang berat-berat. Nggak kok,
Cuma duduk-duduk aja sambil ngurusin faktur. Sekarang ada 3 tambahan hal, Po. Sekarang karyawan kamu makin banyak. Iya dong, soalnya permintaan juga makin banyak. Hebat, puji Julian. Usaha cateringku mengalami peningkatan terus sejak menikah sama kamu. Walaupun keuntungannya nggak lebih banyak dari uang bulanan ke aku. Tapi itu udah amazing banget buat aku. Kamu udah bisa ngasih kerjaan buat beberapa orang yang membutuhkan. Itu lebih hebat dari apa yang aku kasih ke kamu. Karyawan kamu pada betah kerja sama kamu, karena kamu baik banget sama mereka. Beneran, Mas? Kamu muji terus sih. Aku kan jadi makin pede rasanya. Udah dibilangin itu jadi salah satu tugasku sekarang. Muji-muji istri? Dan itu bukan bualan, itu nyata yang aku rasakan dan yang aku lihat dari kamu. Duh, senengnya. Waduh, ada 2 pernikahan minggu ini. Rinjani baru saja mendapat kiriman undangan digital dari Ahsan. Dilihat dari tanggalnya, itu hanya selisih 1 hari dengan pernikahan Rani dan Iqbal. Ahsan mengirim undangan itu ke nomor bisnis Rins Rice Box, sebab sampai detik ini pun, Ahsan tidak berhasil memiliki nomor pribadi Rinjani. Ahsan? Julian sampai kaget mendengar. Coba kita buka ya, siapa nama mempelai wanitanya? Adelia. Rinjani membaca detail undangan itu. Adelia? Julian juga cukup reaktif mendengar nama itu. Iya. Kok kaget? Kayak yang kenal gitu. Kamu kenal sama Adelia? Jangan-jangan mantan kamu? Tanya Rinjani dengan kekik. Mana ada? Ya aku kaget aja, soalnya Adelia itu mantan istrinya. Itu artinya mereka rujuk, ya baguslah. Mantan istri? Serius? Setauku, Adelia itu nama mantan istrinya. Wah, aku setuju sih. Balikan sama mantan istri mungkin lebih baik daripada sibuk nyari calon ibu baru buat Syabita. Yang benar-benar dibutuhkan oleh anak mereka ya cuma mereka. Alhamdulillah, ikut seneng deh aku. Rinjani pun lega mendengarnya. Kabar bahagia dari Ahsan menambah sederet kabar bahagia yang didapatkan di hari ini. Walaupun gak mungkin lagi, aku kok berharap kalau Mbak Farhana juga rujuk sama suaminya. Celetuk Rinjani. Julian tidak terlalu menanggapi yang itu. Julian diam saja. Terlalu malas setiap kali nama sang mantan disebut, apalagi kalau yang membahas adalah istrinya yang memiliki mood naik turun. Impian Ruby tuh simple banget, dia pengen tinggal di rumah dengan ayah dan ibu yang lengkap. Dia betah di rumah kita karena ada aku dan kamu, Mas. Walau nggak bisa menggantikan peran orang tuanya, tapi dia merasa lengkap setiap kali ada bersama kita. Itu seanalisaku soal sikap Ruby selama ini. Pasti dia akan bahagia banget kalau misalnya Mbak Farhana dan Mas Edwin rujuk dan tinggal sama-sama lagi di rumah lama mereka. Rinjani jadi ingat Ruby, Rinjani mengerti akan keadaan psikologis Ruby, Rinjani pun hanya bisa berharap kalau harapan Ruby kelak akan terwujud. Julian tidak menyahut obrolan soal Farhana. Mas, kamu setuju nggak kalau Mbak Farhana rujuk sama Mas Edwin? Tanya Rinjani. Nomor komen. Terlebih mereka itu masih mentingin ego masing-masing. Tapi kali ini Julian menjawab. Iya sih. Percuma juga rujuk kalau nantinya mereka malah berantem terus. Tak lama Chef Pian datang muncul di ambang pintu ruang kantor kecil yang Rinjani dan Julian tempati saat ini. Mbak, semua pesanan sudah dikirim. Chef Pian memberi laporan. Oh ya? Maaf ya aku malah keasikan ngobrol nih, makasih lo Chef Pian. Santai aja, Mbak Rin. Urusan itu saya yang handle, tenang aja. Makasih banyak Chef. Tenang aja, kita akan segera libur kok. Aku udah set pengumuman libur buat 3 hari di minggu ini. Kok 3 hari, Mbak? Apa nggak kelamaan? Enggak lah, Chef. Keluarga Chef Pian kan butuh quality time. Lagian nggak tiap bulan kita ambil libur panjang. Bukannya Chef Pian mau ajak anak-anaknya jalan-jalan? Pergilah, pakai mobil kita buat jalan-jalan. Rinjani sangat pengertian. Selain memberi libur, memberi tunjangan, dia juga mempersilahkan Chef Pian untuk menggunakan mobil operasional miliknya. Duh, jadi malu. Maaf lo saya lancang, Mbak.
Saya emang mau ajak anak-anak saya jalan-jalan. Nggak usah sungkan begitu. Mobil itu ada buat keperluan kita semua. Chef tuh udah kerja keras, udah bantu aku selama bertahun-tahun, Chef udah kayak keluarga buatku. Chef Pian menatap dengan mata berkaca-kaca, senang sekali rasanya memiliki bos yang baik hati seperti Rinjani. Makasih banyak, Bu Bos. Hei, sama-sama Chef. Semangat, semangat. Tentu saja Rinjani ikut senang. Kebahagiaan para rekan adalah salah satu tujuannya. Julien merasakan aura positif di mana-mana setiap ada istrinya. Istrinya memang yang terbaik. Tak akan pernah menyesal Julien sudah memilihnya untuk ia jadikan satu-satunya yang bertahta di dalam hatinya. Tamu tak diundang. Rani sangat sibuk minggu ini. Dia tengah mempersiapkan acara pernikahannya yang akan digelar hanya tinggal beberapa hari lagi. Sayangnya Rinjani tak bisa mendampingi karena kondisi sedang hamil tua dan mobilitasnya sangat terbatas, ditambah lagi tidak ada yang menghandle urusan catering. Gak apa-apa, Besti. Tapi cuma satu sih pintaku nanti. Kata Rani via telepon. Apa, Besti? Kamu mau apa? Insya Allah aku jabanin. Malam sebelum akad, kamu nginep rumah aku ya, please. Aku akan minta izin juga sama Mas JP. Oke, pasti aku nemenin kamu. Nanti aku aja yang bilang ke Mas JP. Asyik, aku kan gak punya besti lain selain kamu. Aku juga butuh pengalaman kamu. Gimana dan apa aja yang harus aku siapin pas acara hari H nanti? Aku benar-benar butuh motivasi kamu juga, Beb. Siap, itu soal gampang. Yang penting kamu bikin pikiran kamu relax. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun lagi. Oke? Kamu sama Mas Iqbal tinggal satu langkah menuju mimpi kalian. Abaikan orang yang mencoba mengusik dan bikin kalian salah paham. Iya, Rin. Nggak tahu deh, apa sepupu julidnya Mas Iqbal nanti akan hadir atau nggak ke acara nikahan aku? Kayaknya emang dia sih yang nggak suka aku bersatu sama Mas Iqbal. Abaikan aja. Dia cuma sendiri, sementara yang mendukung kamu itu banyak. Oke? Oke, Beb. Makasih ya. Duh, kayak ke siapa aja deh. Hei, ya udah deh. Kamu lagi sibuk di catering kan? Semangat ya. Ini aku baru selesai di sanggar senam, minggu terakhir nih. Habis ini mau stop dulu soalnya udah susah ngikutin gerakan-gerakan instrukturnya, padahal cuma duduk-duduk aja. Pantesan makin cantik si Bumil satu ini, emang rajin banget sama kegiatan positif. Elah cuma senam duduk-duduk doang, Ran. Nanti hamil anak kedua, semoga barengan sama aku ya, biar kita bisa ngelakuin banyak hal-hal positif berdua. Wah, asik tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, kalau rezeki, di saat kamu hamil nanti, aku pasti baru lahiran, iya kan? Keep aja dulu mimpi itu ya, nggak sanggup lah aku kalau baru aja lahiran terus hamil lagi. WKW, kocak amat sih. Nah iya, makanya, lagi nunggu jemputan Mas JP ya. Iya nih, yang lain malah udah pada pulang, tinggal aku sendirian sama Miss Nola. Itu dia udah datang. Di sela-sela obrolan, Julien muncul untuk menjemput. Julien memang ada latihan fisik dan jadwalnya berbenturan dengan jadwal senam istrinya. Walau begitu, Julien tak lupa Halo, untuk nomor HP menjemput aku walau sudah harus dipakai 4 membuat tahun. istrinya Aku boleh... menyumbel. Dia turun dari mobilnya dan menjemput langsung istrinya ke ruang tunggu sanggar senam itu. Mas suami udah datang, duh kalian ini kompak banget ya. Suka seneng deh saya kalau lihat pasangan-pasangan serasi macam Mbak Rin sama Mas JK ini. Puji Miss Nola, instruktur senam di sanggar itu. Duh, beneran serasi ya, Miss? Nggak timpang ya? Suka kurang pede sebenarnya. Tukas Rinjani agak merendah. Nggak pede gimana sih, Mbak? Kalian ini cocok, pantas juga dinobatkan sebagai couple of the year. Ganteng sama cantik disandingkan dan itu kalian. Hehe, Miss ini bisa aja. Kami kan bukan seleb. By the way, terima kasih untuk hari ini ya. Mungkin ini hari terakhir saya ikut kelas. Sama-sama, Mbak Rin. Terima kasih juga udah ikut bergabung di tempat kami. Semoga proses lahiran nanti lancar. Ibu dan dede bayi sehat selamat. Amin. Amin. Julien sudah semakin dekat. Dia segera mengambil alih tas milik Rinjani. Langsung pulang? Tanya Julien. Iya, Mas.
Langsung pulang aja. Terima kasih, ucap Julian pada Miss Nola. Sama-sama, Mas JP. Kamu pamit ya, Miss? Sampai ketemu lagi nanti. Iya, Mbak Rin. Hati-hati di jalan. Setelah pamitan, Julian dan Rinjani pulang. Setidaknya, kegiatan senam itu membuat hari-hari Rinjani terasa lebih relaks dan positif. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, Rinjani memutuskan untuk mengakhiri kegiatan itu karena hanya tinggal menunggu hitungan minggu saja, hari persalinannya akan segera tiba. Habis ini mau kemana? Makan? Tanya Julian lalu membantu Rinjani memakaikan safety belt-nya dengan hati-hati agar tak sampai menekan perutnya. Enggak ah, tadi pagi sarapannya dikit banget. Semalam juga kamu nggak selahap biasanya. Ada apa sayang? Julian jadi cemas. Nggak tahu, Mas. Sekarang makan banyak bikin nggak nyaman udahnya. Kepikiran sama ucapan dokter. Niar? Enggak kok, dokter. Niar kan cuma minta aku buat ngurangin konsumsi es krim dan minuman-minuman dingin. Ya udah, sekarang makan ya. Kamu udah lapar? Mau makan di luar atau aku yang masakin? Ya kalau boleh minta sih aku maunya kamu yang masakin. Oke yuk langsung pulang, aku akan langsung masakin makan siang buat kamu. Julian senang sekali melihat semangat Rinjani walaupun ada yang berbeda sekarang. Julian tak pernah melepaskan sedikit pun perhatiannya terhadap Rinjani dan kehamilannya, baik yang disadari oleh Rinjani maupun yang tidak disadari. Julian tak ingin terjadi sesuatu yang buruk menimpa perempuan yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk dirinya itu. Apalagi perempuan itu sedang mengandung buah cintanya, penerus utama untuk masa depannya. Nanti malam mau ambil dress pesanan aku buat acara akad Rani. Oh ya di malam sebelum hari akad, aku boleh nginep nemenin Rani kan mas? Aku udah niat sih emang mau nginep nemenin Rani, dan tadi Rani juga minta ke aku. Tapi kan tetap aja aku harus minta izin sama kamu dulu. Bolehlah. Oke. Aku tahu kalau kamu pasti ngizinin. Iyalah, kalian kan sahabatan dari zaman bocil, Rani punya hak buat ditemenin sama kamu di malam jelang hari bahagianya. Rinjani semakin tenang, suaminya memang the best. Tak pernah membatasi ruang persahabatannya, ruang pekerjaannya dan selalu mendukung hal-hal positif yang Rinjani inginkan. Oh ya, paginya kan kita hadir di acara akadnya Rani, terus malamnya di acara resepsi pernikahan Mas Ahsan sama istrinya. Wah bentrok banget nih jadwalnya. Kalau nggak hadir kan nggak enak, mana udah diundangkan ya? Kita datang sebentar, kasih selamat, habis itu balik lagi ke acara pestanya Rani, yang penting kan hadir. Ya deh. Sampai di depan rumah, Rinjani dan Julian dikejutkan dengan keberadaan Sri dan Rama yang duduk menunggu di teras rumah. Tentu saja Rinjani kaget, termasuk juga Julian. Mau apa mereka datang? Walaupun Rinjani kasihan dengan kehidupan baru mereka sekarang, tapi sungguh Rinjani sudah tak ingin berurusan lagi dengan mereka berdua. Ngapain mereka ke sini? Tanya Julian sebelum turun dari mobil. Julian juga menunjukkan rasa tidak suka pada keduanya. Tahu nih, mau apa ya? Setiap ada mereka, auranya negatif terus deh. Mau tak mau, Rinjani harus menghadapi tamu tak diundang itu. Tak tahu diri. Lin. Sri menyapa dengan mimik wajah yang tidak seperti biasanya. Tidak ada picingan mata sinis, tidak ada arogansi secuil pun. Entah itu hanya trik untuk menarik simpati, atau memang seperti itulah keadaan yang sebenarnya. Yang pasti saat ini Sri menunjukkan rasa sesal dan wajah memelas di hadapan Rinjani. Maaf, ada perlu apa ya? Tanya Rinjani dengan sikap yang agak dingin dan angkuh. Ada yang mau dibicarakan, Rin? Ini penting buat kami, semoga kamu berkenan memberikan waktu kamu untuk membicarakan ini. Jawab Sri belum begitu jelas maksudnya apa. Rama tidak banyak bicara. Dia terlihat malu, terlebih dia ciut karena kalah telak dari segala segi dengan Julian. Dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk mengharapkan Rinjani kembali ke pelukannya. Mustahil Rinjani yang telah ia khianati di malam pertama pernikahan akan mengorbankan pria paripurna seperti Julian untuk dirinya yang brengsek dan bajingan. Rin?
Sri begitu berharap, tapi Rinjani lebih banyak diam dan pikir-pikir dulu. Julian tahu kalau sebenarnya nurani istrinya tersentuh melihat Sri memelas seperti itu. Hanya saja Rinjani ingin mencoba membalas sikap buruk mereka di masa lalu. Julian berbisik pada Rinjani yang belum memutuskan apa-apa. Nggak apa-apa, Rin. Persilakan saja mereka untuk masuk, dengarkan apa maksud kedatangannya. Aku temenin, aku nggak akan beranjak dari dekat kamu. Rinjani rasa apa yang Julian katakan ada benarnya juga. Lagi pula Rinjani juga sangat penasaran ingin tahu apa yang ingin Sri katakan padanya. Ya udah, kita bicarakan di dalam, silakan. Ajak Rinjani tapi masih bersikap acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Rin. Terima kasih. Rinjani maju lebih dekat ke pintu utama rumah. Silakan duduk. Ini saat ini. Rumah Rinjul memang sangat cozy. Walaupun bukan rumah yang besar dan megah, tapi Sri tetap melongo mendapati mantan menantu yang ia remehkan benar-benar sudah hidup bahagia. Kehidupan Rinjani mendekati kata sempurna. Kamu duduk aja, biar aku yang bawakan minum. Ucap Julian. Biar aku aja, Mas. Kamu duduk aja. Julian mendahului Rinjani untuk membawakan minum. Sejauh ini mereka memang tidak memakai jasa pembantu yang menetap di rumah. Urusan pekerjaan rumah dilakukan oleh jasa layanan kebersihan rumah yang mereka panggil 3 kali dalam seminggu. Bukan apa-apa, mereka belum mencoba hal itu. Selama ini mereka nyaman berada berduaan saja di dalam rumah. Tapi, saat nanti semakin dekat pada tanggal persalinan, mungkin mereka akan berubah pikiran, apalagi Julian sudah mulai sibuk lagi dengan liga yang sudah bergulir. Kembali fokus pada tamu yang datang, Sri dan Rama duduk berdampingan, mereka terlihat lemah saat ini, jauh sekali dengan pada saat hubungan Rama dan Rinjani berakhir. Arogansi itu benar-benar lenyap entah kemana. Kamu benar-benar pantas mendapatkan ini semua, Rin, kamu adalah orang baik. Bapakmu tidak pernah mengajarkan hal buruk sama kamu, sekarang hidupmu bisa dikatakan nyaris sempurna, kamu memang pantas menerima semua kebahagiaan ini. Kata Sri dimulai dengan meninggikan Rinjani. Rinjani berusaha tetap tenang walau dalam hati ada julidnya, ini intro orang mau pinjam uang. Yakin deh, kalau bukan karena terdesak kebutuhan, mana ada Ibu Sri baik-baikin aku kayak gini. Oh ya, gimana dengan kandungan kamu? Pasti deg-degan menunggu kelahiran anak pertama? Tanya Sri beralih ke topik lain. Baik, semuanya terpantau baik, insya Allah saya bisa melahirkan secara normal. Rinjani menjawab dengan dingin. Baguslah. Setelah anak ini lahir, semakin sempurnalah kehidupan kamu, Rin. Amin. Julian datang dengan 2 minuman yang dia buatkan untuk Sri dan Rama. Duh, maaf ya jadi merepotkan. Jadi sungkan nih bikin atlet terkenal seperti Nak Julian bawain minum buat kami. Kata Sri. Julian hanya menukas dengan senyum samar, tidak terlalu peduli. Setelahnya, Julian duduk di samping Rinjani dan ikut menyimak apa yang ingin dikatakan oleh ibu dan anak itu. Rama merasa tidak nyaman, berada di dalam situasi itu, dia ciut seciut-ciutnya. Levelnya dengan level Julian sudah jauh berbeda. Berharap Rinjani akan mencintainya lagi adalah salah satu hal paling naif di dalam hidupnya. Silakan Anda bisa langsung mengutarakan maksud kedatangan Anda. Rin baru saja selesai berkegiatan, dia butuh istirahat, maaf. Julian begitu lugas menjadi juru bicara Rinjani. Oh iya, maaf ya jadi mengganggu waktunya. Gak masalah kok, silakan saja jika memang ada kepentingan. Tapi bisa langsung ke intinya saja biar istri saya bisa memanfaatkan waktu istirahatnya dengan maksimal. Julian terkesan judes, tapi Rinjani suka dengan itu, sangat mewakili apa yang ingin Rinjani katakan secara langsung. Tapi Rinjani seringnya merasa tidak enakan. Langsung saja, Bu, katakan apa tujuan kita ke sini? Bisik Rama. Kamu yang bilang lah. Ibu beneran segan. Gak yakin kalau maksud kita akan ditanggapi positif sama mereka. Ini lagi, suaminya kok judes banget kayaknya. Sri balas berbisik pada Rama. Ya ibulah, ibu orang tua.
ibu lebih bijak dan pasti lebih dipercaya. Kamu... Julian sudah bisa menebak. Pasti mereka ingin meminjam uang pada Rinjani. Gelagat mereka sudah tercium sejak pertama kali datang. Butuh berapa? Tanya Julian membuat Rama dan Sri berhenti berdebat. Rinjani manggut-manggut dan mengerti. Ya, aku ngerti. Gumamnya sambil tersenyum agak sinis. Anda perlu uang? Itu tujuan utama Anda menemui istri saya, benar begitu? Julian benar-benar langsung ke intinya. Sebenarnya, iya. Akui Sri tanpa berani mengangkat wajahnya lagi. Julian tersenyum masam, kelakuan Rama dan Sri memang ajaib. Setelah menjatuhkan harga diri dan menjatuhkan usaha Rinjani, mereka masih sempat-sempatnya kepikiran untuk meminta bantuan. Jadi begini, Rin, Risa itu mengalami depresi yang cukup serius. Dia butuh terapi rutin yang membutuhkan biaya cukup besar. Sementara, saat ini Rama sudah tidak bekerja, usaha kami juga gulung tikar, kami nyaris putus asa. Kami berpikir untuk meminjam ke bank, atau pada rentenir atau pada pinjol, tapi kami rasa itu terlalu riskan. Satu-satunya yang terlintas di pikiran ibu, yang paling aman adalah meminjam sama kamu, Rin. Luar biasa. Seru Rinjani di dalam hati, julid Rin kambuh lagi saking gemasnya dengan sikap bunglon Sri. Rinjani merasakan bayinya menendang kuat di dalam perut, isyarat untuk sang mama agar tidak terlalu julid walaupun seberapa jahatnya Sri pada dirinya. Rinjani segera mengelus bagian permukaan perut yang ditendang oleh JP Junior. Iya sayang, mama gak akan julid lagi kok. Mama akan bantu mereka. Makasih ya udah ingetin mama, batin Rinjani untuk si jabang bayi. Begitu, Rin, itu tujuan ibu sama Rama datang ke sini. Walaupun kami terkesan gak tahu diri, tapi masih lebih baik kami dipandang gak tahu diri daripada terjerat hutang pinjol. Banyak contohnya yang bikin orang-orang tambah stres kalau gak bisa mengendalikan bunganya. Entahlah, apakah Rinjani dan Julian sudi membantu? Tak lama kemudian ada tamu lain yang datang. Rinjani mendengar suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Tapi karena tanggung sedang mengobrol, Rinjani tidak memeriksa siapa yang datang itu. Pintu yang terbuka membuat tamu yang datang lebih mudah untuk masuk tanpa harus memencet bel. Rin! Yang datang adalah Harun. Harun langsung fokus pada Rama dan Sri. Wajah berseri Harun yang ingin menemui sang anak seketika menjadi muram begitu melihat keberadaan Sri dan Rama. Sedang apa kalian di sini?